wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Monjoroto Indah, Monjoroto Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat karunia dan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, malam Selasa, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, atau bulan Jawanya adalah bulan Batu Mulut, dimana banyak mantenan ini. Bapak Ibu harus bisa menyisihkan banyak dana untuk buat ya kemana-mana ada mantenan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita doakan saudara kita yang mungkin hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma hadhihi ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dua ayat yang temanya hari ini adalah, atau malam hari ini adalah, cara mengendalikan rasa kagum secara berlebihan terhadap bunga kehidupan dunia, atau kagum secara berlebihan itu silau, artinya silau terhadap kemewahan dunia. Bunga kehidupan dunia itu bahasa lainnya adalah kemewahan. Ini akan kita baca dua ayat tersebut adalah surah Toha ayat 131 dan 132, juz 16 surah 20 di halaman terakhir surah Toha. Cara mengendalikan rasa kagum yang berlebihan terhadap bunga kehidupan dunia alias kemewahan. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamuttanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wa la tamuttanna 'ainayka
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى nadanya terlalu rendah, agak tidak nyampe. Baik, terjemahannya sebagai berikut. Dan janganlah engkau, hai Muhammad, menunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membimbing hamba-hambanya, yakni orang-orang yang beriman, dalam rangka untuk mengendalikan naluri, mengendalikan kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan hati yang selalu silau, yang selalu kagum terhadap kemewahan dunia. Ya, makanya awal ayat ini Allah melarang dengan firman-Nya, wala tamuddanna. Ojo suwe-suwe lekmu ngarahne, ya. Tamuddanna, ada dana di akhir, ada nun ditasdidkan, itu namanya nunut taukid. Nun tambahan nun itu berfungsi, apalagi ditasdidkan, itu berfungsi untuk memberi penekanan. Ya. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Terkadang kita ini tanpa kita sengaja sok-sok lewat itu, apakah lewat di jalan, atau kita masuk ke rumah seseorang, atau kita mendengar cerita saudara kita atau teman kita mengenai orang lain, si fulan itu sekarang sugih beleduk, ya, si fulan itu sekarang mendapatkan jabatan begini begitu. Nah, itu kemudian kita silau, biuk lagi ini kae lek entuk gawean wis sugih beleduk. Nah, ini berbahaya kalau diterus-teruskan. Diketok ini ngutuyul di sini. Nanti lanjutannya ke sana. Ya, lek gak ngutuyul korupsi, Pak. Nah, lek gak korupsi paling hasil dari penipuan. Nah, lek gak menipu kira-kira melu judi online dan lain-lain. Nah, ini berbahaya. Ini kecenderungan setiap manusia. Dan selama kita menjadi manusia pasti punya bibit seperti ini. Jadi jangan pernah di antara bapak ibu yang mengatakan aku duwe. Itu adalah sifat yang sudah melekat pada diri manusia. Kecenderungan buruk. Oleh sebab karena kita manusia dan mempunyai kecenderungan buruk dan kecenderungan baik. Nah, yang buruknya ini loh oleh Allah telah diberikan
pengendalian. Biar tidak yang buruk-buruk itu tidak tadi itu menjerumuskan. Karena kalau diterus-teruskan itu tadi, wah ini buyul. Nah ini sudah nanti lanjutannya lagi lebih berbahaya lagi. Ya, akhirnya memprovokasi teman-temannya. Aku ini rohio dengan rumah sing gede mewah megah itu. Menggolong anak gundul, padahal ya orang gundul betulan. Nah, itu lalu kan berbahaya, sangat berbahaya. Oleh sebab itu, ojo terus nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, janganlah kamu melirikkan pandangan matamu kepada kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan mewah. Karena sesungguhnya hal itu tiada lain merupakan perhiasan yang fana dan nikmat yang pasti lenyapnya. Nah ini langkah pertama adalah tumbuhkan keyakinan bahwa itu arep sugih blegedu, arep jabatannya sepiro tingginya, itu paling suwe orang itu menikmatinya hanya sepanjang hidupnya saja, selebihnya tidak. Artinya sifatnya sementara, fana, tidak kekal. Ya, tidak kekal. Segera tumbuhkan keyakinan ini, perasaan seperti ini. Ya, pasti lenyapnya. Kami mencobai mereka dengan melaluinya. Linaftinahum fi. Nah, ini yang kedua, langkah yang kedua. Kalau terjangkiti itu tadi, langkah yang pertama yakini bahwa semua itu bersifat sementara, tidak kekal. Selalu tumbuhkan, ya, sehingga tidak akan melanjutkan lagi tadi itu korupsi, tukang ngapusi, dan lain sebagainya. Ini membahayakan. Segera saja, umurnya rasmi. Perumpamaannya itu seperti bunga-bunga yang sekarang lagi mekar-mekarnya itu. Kenapa sering itu bunga di pinggir jalan itu? Yang sekarang lagi mekar-mekarnya, kan akhirnya juga rontok juga, habis juga itu nanti. Begitu hujan tiba, kemudian akan hilang. Ya, begitu seterusnya. Yang kedua adalah linaftinahum fi, agar kami uji mereka untuk sebagai sarana ujian bagi yang bersangkutan maupun bagi siapapun yang melihatnya. Ya, ujian bagi yang bersangkutan bersyukur atau tidak dengan karunia kemewahan yang seperti itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya untuk kebaikan, atau malah justru kufur. Yang melihat juga demikian, sebagai ujian bagi orang yang melihat atau mengetahuinya atau mendengarnya. Ya jangan wong lek ngerti koncone dulure bermega-mega bermewah seperti itu jajal piye, bersabar atau tidak. Ya, apa malah ngelok-ngeloknya tadi, ya, malah memprovokasi teman-temannya untuk membencinya dan lain sebagainya lagi. Ini kami mencobai mereka dengan melaluinya. Jadi kita tumbuhkan itu. Ini nampaknya Allah hendak mengujiku melalui ini, sehingga dengan begitu hal itu akan menjadi sarana kita menaikkan kelas. Ya, kita akan naik kelas jika kita lulus dalam ujian seperti itu. Lulusnya ditentukan oleh apa? Ya ini nanti penerapan dari ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Kalau mampu mengendalikan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan tadi itu, lulus dia, naik kelas. Ya. Yang ketiga, di akhir ayat itu Allah menyebutkan, Allah berfirman, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah ini harus kita tumbuhkan juga pada diri kita, bahwa apa yang telah Allah siapkan di sisinya bagi hamba-hambanya yang ini tadi, yang mau mengendalikan
nafsunya, mau mengendalikan kecenderungan buruk hatinya tadi itu, lebih baik. Karunia itu lebih baik, lagi lebih kekal. Apa yang dimaksud karunia yang lebih baik, lagi lebih kekal itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan, Allah siapkan untuk hamba-hambanya di dalam surga nanti. Itu jauh lebih baik karena segala kebaikan yang ada di dunia tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga. Baik kualitasnya maupun tidak ada batas waktunya, tidak ada masa kedaluarsanya. Kalau di dunia kan tadi hanya selama usia seseorang, tetapi di surga selama-lamanya. Lebih baik lagi, lebih kekal. Ini yang ketiga, langkah yang ketiga. Apa yang ada di sisi Tuhan itulah yang lebih baik lagi, lebih kekal. Di dalam sebuah hadis ya, dikisahkan bahwa Umar Ibnul Khattab dalam suatu peristiwa yang saat itu Rasulullah SAW sedang mengasingkan dirinya dari istri-istrinya, Umar Ibnul Khattab masuk ke rumah beliau di mana beliau ada di dalamnya dan istri-istrinya tidak ada. Beliau memang sengaja mengasingkan diri dari istri-istrinya karena sebab apa? Beliau telah bersumpah tidak akan menggauli mereka dalam waktu tertentu sampai mereka sadar. Karena suatu peristiwa ini peristiwa agak terkenal ini, ketika istri-istri Nabi sedikit terpengaruh oleh gosip miring mengenai Ibu Aisyah waktu itu, ya ada haditsul ifki yang mengabarkan bahwa Ibu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh seorang munafik lalu disebarluaskan ini ya, bahwa Ibu Aisyah hendak berbuat serong dengan pembantunya ya, dengan pelayan yang oleh Rasulullah memang ditugasi untuk menyapu rombongan. Jadi ketika itu Rasulullah beserta rombongan mengadakan suatu perjalanan jauh, sangat jauh sehingga sangat melelahkan. Suatu ketika istirahat di kalau sekarang mungkin di rest area, tol gitu kira-kira. Kalau sekarang kan kendaraannya mobil-mobil ya. Dulu onta. Lalu paling belakang itu ada mobil, katakanlah kalau sekarang mungkin ambulan. Ya, ini memang berfungsi untuk siapa saja yang kelelahan atau sakit maka dinaikkan mobil itu. Ya, maka terjadilah kelelahan itu. Setelah rombongan itu pergi, ternyata Ibu Aisyah masih sangat amat lelah. Maka kemudian dinaikkan unta yang paling belakang yang dituntun oleh pelayannya Rasul ini. Ibu Aisyah naik ke unta ini dan yang pembantunya atau pelayan ini menuntun unta ini. Lalu disebarluaskan bahwa Ibu Aisyah sedang mau berbuat serong dengan pelayan ini. Kalau sekarang mungkin di video bareng, itu diviralkan, lalu dikasih narasi begitu, istri Nabi begini begitu dan sebagainya. Lalu viral kemudian kira-kira begitu. Lah istri-istri Nabi kemudian terpengaruh oleh itu di antara. Lalu Rasulullah mengasingkan diri agar mereka itu kembali lagi atau sadar ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW sedang berbaring di lantai rumahnya dengan hanya beralasan tikar, sedangkan di dalam rumahnya hanya ada sebuah wadah air yang sudah lapuk tergantung di sisi rumahnya. Maka dengan serta-merta Umar mencucurkan air matanya. Rasulullah SAW bertanya, "Hei Umar, apakah yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si raja ini dan si kaisar ini berada dalam kemewahannya, sedangkan engkau adalah makhluk pilihan Allah. Maksudnya, kok engkau tidur
beralaskan tikar, yang lainnya saja bermewah-mewah, ya, tidurnya di kasur yang sangat empuk, ya, kendaraannya jet pribadi, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Sedangkan engkau padahal adalah makhluk pilihan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hei Ibnul Khattab, apakah engkau dalam keadaan ragu bahwa mereka adalah kaum yang disegerakan bagi mereka kebaikannya dalam kehidupan dunia ini? Ya, ketahuilah olehmu wahai Umar Ibnul Khattab, sungguhnya mereka itu yang telah merasakan kemewahan-kemewahan itu adalah hakikatnya Allah telah menyegerakan kebaikan-kebaikan mereka, dan belum tentu nanti di akhiratnya." Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap duniawi. Pengertian zuhud, Bapak Ibu, agar tidak disalahpahami, zuhud itu bukan bermakna meninggalkan kesenangan dunia sama sekali, tidak, tetapi mencintai dunia secara proporsional, secara semestinya. Tidak kemudian kecintaannya terhadap dunia lalu mengabaikan atau menjadikannya lengah akan kehidupan akhirat. Ya, jadi orang zuhud itu adalah orang yang tetap menikmati hidup di dunia ini, tetapi kesenangan yang dirasakan di dunia ini tidak berlebihan, tidak menjadikan orang ini lengah terhadap meraih kebahagiaan akhiratnya. Itu namanya orang zuhud. Jadi bukan meninggalkan sama sekali. Untuk kiriman sate gulai tidak belum makan, tidak mau makan karena tidak mau senang-senang. Kalau tidak mau makan karena kena kolesterol tidak apa-apa, ya, tapi kalau mau ini halaman penyiban, mengapa tidak dimakan? Ya, kemudian apabila beliau memperoleh harta benda, maka dinafkahkan dan dibagi-bagikannya ke sana dan kemari kepada semua hamba Allah, dan beliau tidak pernah menyimpan sesuatu pun darinya untuk keperluan dirinya di esok harinya. Jadi Rasulullah ini yang dilakukan seperti itu. Rasulullah adalah orang yang sebenarnya orang yang sangat makmur sejahtera, ya, tetapi tidak digunakan secara semena-mena. Tidak serta-merta lalu menikmati kesenangan itu kemudian tidak ingat yang lainnya, tidak mempedulikan kesusahan orang lain dan sebagainya. Tapi beliau bagikan semuanya itu, sehingga apa yang beliau rasakan menyenangkan itu orang lain hendaknya juga merasa senang juga. Padahal Rasulullah itu rono rene renes, apa itu rono rene penes sebenarnya, tetapi beliau bagi-bagikan semua itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian ialah bila Allah membukakan bagi kalian bunga-bunga kehidupan dunia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bunga-bunga kehidupan dunia?" Rasulullah SAW menjawab, "Keberkatan bumi, yakni kebaikan-kebaikan yang terpendam di dalam bumi kita ini. Kalau Allah telah menghendaki dibukakan semua itu, kemudian mereka akan dengan mudah memperoleh apa itu tambang emas, tambang perak, tambang perhiasan, tambang apalagi yang lainnya, batu bara dan lain sebagainya. Kalau sudah semuanya dibukakan semuanya, lalu dengan mudah mereka mendapatkannya, ini akan kemudian menyebabkan mereka lengah, lalai terhadap nanti alam keabadian. Nanti akan menyebabkan mereka itu kemudian
ini yang aku cari. Seolah-olah tujuan hidupnya hanyalah kesenangan di dunia. Ini yang membahayakan. Dan ini sangat-sangat relevan kalau ayat ini ditujukan kepada penduduk negeri Indonesia yang tanahnya gemah ripah, loh jinami, toto tentrem, kerto raharjo. Nggih ngoten nggih. Napa niku? Leres ngoten nggih. Cara lagune Gus Plus niku bukan lautan, hanya kolam susu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Terusin apa? Kain dan jalan cukup menghidupimu. Terusin apa? Betul apa? Apa lagi saya sini? Ya, itu lagunya Gus Plus itu. Tapi itu memang nyata. Artinya di negeri kita ini negeri yang subur makmur. Sehingga ini penduduknya, masyarakatnya berpotensi untuk cinta dunia. Ya, saking suburnya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini sekarang masih cuaca panas, jadi bodoh garing. Ya, garing panasnya bukan main ini. Baik. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah itu nanti kalau Bapak Ibu sudah dengan mudahnya meraih kesenangan-kesenangan di bumi ini, wah biasanya jurlali karo tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Berikutnya langkah yang keempat, ini tadi sudah ketiga. Satu tadi tumbuhkan keyakinan bahwa kehidupan dunia atau kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Yang kedua, melalui kesenangan dunia itu Allah akan menguji sebagai ujian. Yang ketiga, apa yang Allah sediakan di sisinya itu lebih baik lagi, lebih kekal. Ya. Dan yang keempat, yang artinya tadi, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Yang keempat yang kita tempuh adalah memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Apa hubungannya antara sholat dengan rezeki karunia tadi? Ternyata ada hubungannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat gemerlapnya dunia, kemewahan itu, maka segera palingkan dari itu. Jangan suwe-suwe lek nyawang kemewahan, ya kesenangan dunia itu. Jangan terlalu lama, jangan hanyut oleh kesenangan dunia, tapi segera melaksanakan sholat. Hal ini senada dengan surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah, memperbanyak amalan ibadah, terutama sholat. Ya. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yarfa yang pernah menginap di rumah Umar bin Khattab, dan Umar mempunyai kebiasaan mengerjakan sholat sunnah di tengah malam. Tetapi ada kalanya ia tidak mengerjakannya, sehingga kami mengatakan dia tidak sholat sunnah malam di malam ini, tidak sebagaimana malam-malam sebelumnya. Umar bila hendak mengerjakan sholat sunnah malam hari, ia membangunkan keluarganya untuk ikut sholat bersamanya, dan ia membacakan firman Allah ayat 132 surah Toha ini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan seterusnya itu. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang meminta rezeki kepadamu. Yakni apabila kamu mengerjakan sholat, niscaya rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak kamu duga-duga. Ya. Jadi ternyata memang ada korelasinya antara sholat dengan
rezeki itu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3, akhir ayat 2 dan awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi, dan dia pasti akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah ini, jadi dengan bertakwa. Surah apa? Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Demikian pula ayat ini semisal dengan surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat itu surah yang ke 51 ayat 56 hingga 58. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku saja. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain tujuannya hanya agar mereka itu beribadah kepada, menyembah aku saja. Nah terus sarana prasarannya bagaimana? Aku sediakan. Aku tidak meminta mereka memberi rezeki kepadaku, dan aku tidak juga menginginkan agar mereka itu memberi makan kepadaku, kata Allah di ayat 57-nya itu surah Ad-Dariyat tadi. Lalu di ayat 58-nya itu sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi yang penting sudahlah kamu banyak beribadah saja. Pengertian ibadah ini sangat luas Bapak Ibu, tidak hanya ibadah sholat saja sebenarnya, jadi umum. Termasuk Bapak Ibu bekerja mencari nafkah, jika itu dilakukan ikhlas karena Allah dan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan itu, pasti aku cukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana hadis qudsi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Khalid, dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, intinya dari Allah tetapi redaksinya ini adalah sabda Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei anak Adam, tekunilah beribadah kepadaku, tentu aku akan memenuhi rongga dadamu dengan kecukupan, dan aku akan menutupi kefakiranmu." Kefakiran bukan kekafiran. Kefakiranmu artinya kemiskinan. Jika kamu tidak melakukannya, tentu aku penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu, kemiskinan. Jadi kalau kita fokus beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan dikejar oleh rezeki kita ini. Bukan kita yang berambisi untuk mengejar rezeki, tetapi jika kita fokus memikirkan bagaimana beribadah kepada Allah, maka rezeki akan ngikut. Nah, seperti lagunya ini juga, cicak didiriin. Ya. Cicak itu ditakdirkan makanannya, rezekinya adalah nyamuk yang bisa terbang. Tetapi tidak punya cecak ngikuti nyamuk terbang, karena tidak punya sayap, tidak memungkinkan. Tetapi nyamuknya yang mendekati cicaknya. Nah, ini apabila cecaknya cecak yang taat, tapi cecak semuanya taat, tidak ada yang ngewiter nyamuk sampai jeblok-jeblok ya. Terus apa namanya? Ya pokoknya kalau cecak itu ya manut disuruh merayap di dinding, ya dia merayap di dinding, tidak kemudian ngewiteri nyamuk lagi. Ya. Jika manusia seperti itu, maka juga rezekinya akan ikut. Imam Ibnu Majah meriwayatkan
Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang semua kesusahannya hanya satu, yaitu memikirkan kesusahan di hari kemudian, niscaya Allah akan memberinya kecukupan dalam kesusahan dunianya. Dan barang siapa kesusahannya bercabang-cabang, hanya memikirkan susahnya keadaan di dunia, maka Allah tidak memperdulikannya lagi di lembah manapun yang binasa. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sekali lagi saya ulangi, barang siapa yang semua kesusahannya hanya satu, yaitu memikirkan kesusahan di hari kemudian, niscaya Allah akan memberinya kecukupan dalam kesusahan dunianya. Dan barang siapa kesusahannya bercabang-cabang, hanya memikirkan susahnya keadaan dunia, maka Allah tidak mempedulikannya lagi di lembah manapun ia binasa. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, sumbernya dari Zaid ibnu Thabit, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kesusahannya hanya memikirkan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakirannya di depan matanya, serta tiada yang datang dari dunia kepadanya kecuali hanya apa yang telah ditakdirkan baginya. Dan barang siapa yang perhatiannya tercurahkan kepada akhiratnya, maka Allah akan menghimpunkan baginya semua urusannya dan menjadikan kecukupannya di dalam kalbunya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan seperti apapun. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pandangan matanya itu hanya terfokus kepada dunia saja, akhiratnya belum tentu dapat, atau bahkan tidak dapat. Tapi kalau pandangan matanya diarahkan kepada yang jauh, yaitu akhirat, dunianya terlampaui. Ya, kalau Bapak Ibu naik kendaraan, ya apakah sepeda motor, apakah mobil, itu kalau nyetir terus pandangan matanya hanya di depan moncong mobil atau kendaraan sepeda motor tadi itu, nah ini berbahaya. Yang jauh tidak kelihatan. Moro-moro agak jauh itu ada ibu-ibu naik motor ngereteng kiri tetapi belok kanan. Nah ini berbahaya. Tapi kalau pandangannya jauh ke depan, maka akan ketok. Oh ibu-ibu ini ngereteng kiri, ini ketoknya harus ngereteng harus belok kanan gitu. Mulanya kudu hati-hati. Dia akan berhati-hati. Realitanya memang begitu. Saya itu kan sering di jalanan, banyak menjumpai, maaf ya ibu-ibu ya, ngereteng kiri baik belok kanan. Nah ini kalau tidak siap-siap pandangannya jauh, ya berbahaya betul. Mak juga ini so nabrak tenan, muncul nabrak, belum tentu yang ibu-ibu ini terus menerima bahwa dia salah, belum tentu. Malah kadang malah nyuwun ini saya nabrak. Iya, mas ketahui pak panjenengan itu saya ngereteng kiri itu maksudnya mempersilahkan panjenengan yang lewat sebelah kiri ini kilo, lalu saya belok kanan, kok jenengan malah pilih lewat kanan, malah disney, malah disney. Ya. Jadi sekali lagi ini melalui ayat ini Allah mengajak kita untuk bagaimana berpandangan yang jauh, yaitu konsentrasi fokus kita adalah kepada meraih kebahagiaan akhirat. Itu memang sudah semestinya naluri kecenderungan untuk tadi silo tadi itu sudah mesti. Selama kita menjadi manusia, jangan pernah bertekad untuk tak ilahi sama sekali. Kalau itu hilang, manusianya juga akan hilang juga. Karena itu melekat pada sifat kita sebagai manusia. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya adalah dengan apa tadi? Dengan menunaikan petunjuk-petunjuk ini tadi. Ya. Dengan cara menerapkan 4 langkah ini tadi. Maka sakit dipun
ringkes ya Mbak, selain nanti saya akan kirimkan filenya sebagaimana biasanya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. 2 ayat ini loh, 131, 132 surah Toha. Mari kita senantiasa menerapkan, melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah dalam rangka untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di alam akhirat. Ini mekaten, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.